لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Sebelum kita mulai pada pembelajaran kali ini, ayo anak-anak ibu, ikutin ibu, kita istighfar bersama ya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Rabbi zidna ilman nafi'an wa waffiqna amalan solihan wa hab lana rizqan halan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih suaranya? Coba sekali lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang ada di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Meskipun sekarang pembelajaran dengan jarak jauh, tapi ibu ingin tetap melihat semangat anak-anak ibu dalam menuntut ilmu. Masya Allah. Selamat datang ibu ucapkan kepada anak-anak ibu yang sekarang sudah kelas 9. Semoga lebih baik lagi dalam menuntut ilmunya dan harus lebih baik dari kelas 7 dan kelas 8. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi srahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selanjutnya kita tilawah Quran surah Al-Qari'ah. Silakan anak-anak ibu dibuka Al-Qur'annya. Kita akan baca surah Al-Qari'ah secara bersama-sama. Diawali dengan suratul Fatihah. Sudah siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah
ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Semoga yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ayo, kenapa kita harus berdoa sebelum belajar? Masih ingat pesan ibu di kelas 7 dan kelas 8? Ilmu itu semua datangnya dari Allah, dan Allah sendiri yang akan mengumpulkannya kepada kita. Maka alangkah baiknya sebelum kita melakukan segala aktivitas, terutama menuntut ilmu, kita harus berdoa dan minta sama Allah agar kita dimudahkan dalam menerima ilmunya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini kita tadi sudah melaksanakan berdoa dan juga tadarus bersama. Oke, pada materi Al-Quran hadis kali ini, materi pertama yang akan ibu sampaikan adalah ilmu tajwid. Silakan anak-anak ibu disiapkan alat tulisnya, disiapkan untuk mencatat apa yang akan ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu ibu akan menyampaikan tentang mad silah. Apa? Mad silah. Nah, coba dilihat dan diingat. Mad berarti panjang, silah berarti hubungan. Oke, berhubungan dengan hak dhamir. Betul sekali. Hak dhamir seperti apa? Bentuknya seperti angka 5 kebalik dalam bahasa Arab. Jadi kalau anak-anak ibu menulis huruf angka 5 dalam bahasa Arab atau menemukannya di dalam Al-Quran atau buku, maka itulah bentuk dari hak dhamir. Nah, hak dhamir ini artinya digunakan untuk kata ganti orang ketiga untuk dia laki-laki. Oke, langsung saja. Berarti matsilah ini adalah bacaan panjang yang ketika berhubungan atau bertemu dengan adanya hak dhamir. Dan untuk pengucapan dari matsilah sendiri terbagi menjadi dua. Ada matsilah qasirah dan ada matsilah tawilah. Apa bedanya? Kalau qasirah itu berarti pendek, sedangkan tawilah berarti panjang. Kita bahas satu persatu. Kalau matsilah qasirah berarti ketika ada hak dhamir bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf hamzah, maka dibacanya pendek. Berapa ketukan? 2. Dan ada syaratnya. Untuk matsilah qasirah maupun tawilah, huruf sebelum dan sesudah dari hak dhamir ini adalah huruf hidup, huruf yang berharokat, bukan huruf sukun ataupun huruf mati. Oke, kita langsung lihat kepada contoh dari matsilah qasirah. Untuk contoh dari matsilah qasirah, silakan anak-anak ibu dibuka Al-Qur'annya, surah An-Nasr ayat ketiga. Mari, di sini ibu akan jelaskan. Di sini ada hak dhamir bertemu dengan huruf kaf, huruf hidup, dan didahului dengan huruf nun, huruf hidup. Maka ini sudah memenuhi syarat dari matsilah, yang mana huruf sebelum dan sesudah hak dhamir adalah huruf hidup. Dan cara pengucapannya yaitu dibacakan 2 harokat. Ibu akan praktekkan.
Innahu kana tawwaba. Sekali lagi. Innahu kana tawwaba. Nah, setelah sudah kita melihat dari contoh matsilah qasirah, berarti sekarang adalah matsilah tawilah. Tadi apa? Tawilah berarti panjang. Maka bacaan panjang yang berhubungan dengan hal dhamir dan dibacanya panjang. Berapa ketukan? 4 sampai 5. Dan untuk matsilah tawilah ini adalah ketika ada hak dhamir bertemu dengan huruf hamzah. Kalau tadi qasirah itu bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf hamzah, maka untuk matsilah tawilah bertemu dengan huruf hamzah. Langsung kepada contohnya agar anak-anak ibu dapat mudah memahami apa perbedaan dari matsilah qasirah dan juga matsilah tawilah. Untuk contoh dari matsilah tawilah, silakan anak ibu dibuka Al-Qur'annya surah Al-Humazah ayat ketiga. Mari, di sini ibu akan jelaskan. Di sini ada hak dhamir yang mana huruf sebelumnya ada lam berharokat fathah berarti huruf hidup, dan sesudahnya ada hamzah berharokat fathah. Ini juga huruf hidup. Nah, kita lihat bedanya dari mat qasirah, matsilah qasirah, dia sesudahnya itu adalah huruf hijaiyah, namun bukan huruf hamzah. Sedangkan matsilah tawilah sesudah dari hal dhamir adalah huruf hamzah dan ditandai dengan adanya bendera panjang yang menandakan bacanya yaitu 4 atau 5 harokat. Ibu akan contohkan. Malahu akhladah. Sekali lagi. Malahu akhladah. Setelah tadi kita sudah memahami perbedaan dari matsilah qasirah dan juga matsilah tawilah, maka mat selanjutnya adalah mat badal. Mat tadi apa? Panjang. Badal berarti ganti. Maksudnya, bacaan panjang yang mana huruf hamzah sukun digantikan oleh huruf mat. Apa saja huruf mat? Ada alif, ada wawu, dan juga ada huruf ya. Panjang bacaannya yaitu 2 ketukan. Oke, langsung kepada contohnya agar anak-anak ibu mudah memahami dari maksud mat badal. Silahkan untuk contoh dari mat badal, anak-anak ibu bisa membuka Quran surah Al-Quraisy ayat kedua. Bisa diperhatikan, di sini ada hamzah berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun, maka dibacanya 2 harokat. Ila. Nah, mat badal ini kan berarti mengganti. Jadi, ya sukun ini menggantikan hamzah. Ibu akan berikan contoh cara membacanya. Ila fihim. Sekali lagi. Ila fihim rihlatasyita'i was-shaif. Tadi kita sudah belajar mat silah. Terus ada juga mat badal. Maka sekarang kita akan belajar mat tamkin. Mat berarti panjang. Tamkin berarti penetapan, pemantapan, atau penguatan. Nah, apanya ini yang dikuatin? Jadi, maksud dari mat tamkin ini adalah bacaan panjang yang mana ada ya sukun didahului oleh ya bertasydid berharokat kasroh. Maka cara membacanya yaitu memantapkan atau menguatkan si huruf ya bertasydid ini dengan ditekan dan juga ditahan. Langsung kita simak kepada contohnya agar mudah untuk dipahami. Silakan anak-anak ibu dibuka Al-Qur'annya untuk contoh dari mat tamkin ada di surat Al-Baqarah ayat 177. Wal kitabi wan nabiyyin
Oke, diperhatikan ya. Mat tamkin ini berarti ada ya sukun yang didahului oleh ya bertasydid berharokat kasroh. Jadi, cara membaca dari ya bertasydid ini ditekan dan juga ditahan. Ibu berikan contoh cara pengucapannya. Wal kitabi wan nabiyina. Nabi tekan, yi tahan. Nah, oke. Wan nabiyina. Nah, sekarang kita sudah sampai kepada mat yang terakhir, yaitu ada mat farqi. Mat berarti panjang, farqi berarti pembeda. Maksudnya adalah bacaan panjang yang membedakan antara kalimat tanya dengan yang bukan kalimat tanya dalam bahasa Arab. Maka cara membacanya yaitu memanjangkan hamzah istifham sebanyak 6 ketukan lalu diidghamkan. Idgham berarti memasukkan kepada huruf berikutnya. Jadi setelah kita baca panjang hamzahnya, terus langsung dimasukin kepada huruf berikutnya. Langsung disimak ya contoh dari mat farqi agar mudah untuk kita ketahui apa maksud dari mat farqi ini. Untuk contoh mat farqi, anak-anak ibu silakan buka Al-Quran surah Al-An'am ayat 143. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Oke, perhatikan. Di sini ada hamzah istifham, yang mana cara membacanya yaitu 6 harokat. Qul adza. Oke. Dan langsung diidghamkan atau dimasukkan ke huruf berikutnya, yaitu ada zal bertasydid. Ibu berikan contohnya. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Sekali lagi. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai keempat mat yang tadi kita sudah pelajari. Apa saja? Ayo kita ulangi. Ada mat silah, ada mat badal, ada mat tamkin, dan juga ada mat farqi. Nah, keempat dari mat ini, ibu mengharapkan anak-anak ibu bisa langsung mempraktekkan dan mengaplikasikannya saat membaca Al-Quran. Jadi kalau sudah ketemu nih sama tanda-tandanya yang tadi, syarat-syaratnya, maka langsung dipraktikkan cara membacanya. Kenapa? Karena tahu nggak, setiap muslim itu ketika membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala dari Allah, mendapatkan kebaikan, dan harus dibarengi dengan membaca Al-Quran yang baik dan benar. Makanya kita belajar yang namanya ilmu tajwid. Tajwid secara harfiah berasal dari jawada yujawidun tajwidan, yang artinya elok atau bagus. Jadi dengan kita belajar ilmu tajwid diharapkan bacaan Al-Quran kita jadi indah nih, jadi bagus, jadi elok saat kita mendengarkan dan juga membacanya. Makanya setelah kita sudah belajar ilmu tajwid harus segera dipraktekkan dan diulang-ulangi agar materi ini tidak lupa dan juga harus dibiasakan. Nanti pekan berikutnya ibu akan tanya kembali masing-masing dari mat. Dan untuk tugas hari ini, untuk tugas kali ini ibu minta anak-anak ibu mereview kembali tulisannya, dicatat bagi ada yang kurang atau yang belum lengkap, dan nanti tolong dikirim kepada ibu untuk catatannya pada hari ini. Ibu ingin lihat apakah anak-anak ibu semuanya mencatat atau tidak. Dan ditambah satu lagi tugasnya, yaitu silahkan anak-anak ibu mencari satu contoh lagi dari masing-masing keempat mat yang sudah ibu berikan contohnya.
Oke, paham ya? Alhamdulillah, sekarang kita akhiri pembelajaran kali ini dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Dan doa kafaratul majlis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Sekian dari Ibu, semoga bermanfaat untuk ilmu kali ini. Tetap semangat dalam ibadah Ramadan ya. Jaga kesehatan, jaga kebersihan agar kita selalu diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menuntut ilmu dan juga ibadah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.